Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi kelas. Tapi izinkan saya sebelum melakukan itu untuk melakukan pra-observasi, di mana mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait apa yang akan Ibu lakukan dengan pembelajaran yang sudah Ibu susun dari mulai modul dan FPP-nya. Kemarin saya sudah lihat, namun mungkin ingin mendengar secara langsung dari Ibu tujuan dari pembelajaran di kelas yang Ibu buat berdasarkan diferensiasi dan KSP. Jadi apa tujuannya yang ingin dicapai dari pembelajaran itu sesuai apa yang dibuat? Baik, jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik itu dapat mengidentifikasi pola gambar membesar yang melibatkan penjumlahan pada bilangan caca sampai 100 dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi pola gambar mengecil yang melibatkan pengurangan pada bilangan caca sampai 100 dengan benar. Jadi yang Ibu harapkan dari tujuan itu adalah siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam pola, ya, dari mulai yang besar sampai yang kecil. Kemudian lalu apa area yang ingin dikembangkan tuh dari tujuan tersebut? Iya, jadi areanya itu mungkin peserta didik bisa belajar kemampuan aritmatika. Nah, kemudian juga melatih pola berpikir kritis peserta didik. Kemudian memecahkan masalah, belajar mandiri, juga mungkin bergotong royong melalui kegiatan berkelompok, di mana kelompoknya itu KKLM. Jadi Ibu menerapkan di sini sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut, gitu ya, yang ada di dalam kelas 4 dengan cara mungkin membagi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya yang dimaksud dengan heterogen tadi ya, Bu ya. Iya. Ya. Lalu mungkin Ibu ada strategi tentunya kan? Strateginya apa, Bu? Ya, Kalau tentu boleh tahu. yang pertama nih, pas strateginya kita harus merancang dulu kegiatan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin. Mungkin dari modulnya, media pembelajarannya, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menerapkan PBL atau pembelajaran berbasis masalah gitu. Nah, setelah itu saya membuat permainan modul mengenai pola gambar, di mana kan permainan itu pasti sesuai dengan karakteristik peserta didik, juga sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pembelajarannya juga pasti akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo sudah siap untuk belajar? Siap. 1, 2, 3. Siap. Kelas 4, lihat Ibu. 4, 4, 4. Enak diurut, mandiri, pintar, aktif, tertib. Luar biasa hebat. Berarti kalian sekarang sudah siap untuk belajar. Nah, di depan sini ada 3 kotak. Ini ada kotak yang pertama, kemudian ada kotak yang kedua, dan ada kotak yang ketiga. Kalau di kotak yang kedua ini Ibu mempunyai 2 pulpen. Nah, di kotak yang kedua Ibu mempunyai 4 pulpen. Oke, ada 4. Tadi 2, ini 4. Kira-kira coba kalian tebak di kotak yang ketiga ada berapa isi pulpen? 6. Ada yang 6. 6. Mengapa 6? Ditambah 2. Ditambah 2. Jadi setiap kotak akan bertambah 2. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pola gambar membesar dan mengecil. Pasti berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Seperti tadi yang di kotak dari 2 ke 6, kemudian 2 ke 4, kemudian ke 6. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian di dalam 3 kelompok. Kita ada permainan juga nanti, itu untuk belajar mengenai pola gambar. Sudah siap? Baik. Sekarang Ibu mempunyai, bagi dulu kelompoknya ya, berhitung Amira. Baik, silakan. 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 1. Ya, 1. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mau di mana tempatnya? Silakan. 2 di mana? 3 di mana? Silakan. Ya. Sudah? Kelompok 1 mana? Sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? 3? Baik. Sebelum mulai kegiatan kelompok, kita lihat dulu ini ya. Apa, Arif? Baik, nah ini mengenai pola gambar. Pola gambar adalah susunan gambar yang membentuk suatu pola tertentu. Ayo masih ngobrol. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap? Baik. Nah ini pola gambar adalah susunan gambar yang membentuk suatu pola tertentu. Ada pola yang membesar, ada pola yang mengecil. Nah kita lihat di sini pola gambar yang membesar. Kalau membesar berarti nilai yang muncul setelahnya akan semakin banyak, seperti kotak yang tadi dari 2 ke 4 ke 6. Nah
lihat. Kumpulan pertama ada berapa permen? Ada 9. Kumpulan yang kedua? 7. Kumpulan yang ketiga? 5. Berarti 9 kumpulan 2 berkurang berapa? 2. Ini yang disebut dengan pola gambar mengecil. Baik, sekarang ibu punya 3 amplop. Ya, ada amplop C, B, dan A. Masing-masing kelompok memilih 1 amplop. Kalian stop ya. Siap? 1, 2, stop. Kelompok 2 dulu. Pilih A, B, atau C? A. Baik, silakan. Dibukanya nanti bersama-sama ya. Lagi. Stop. Kelompok 3 pilih B. B. Baik, silakan. Berarti yang ini sisanya amplop C. Kalian buka, kemudian kalian diskusikan bersama teman-teman kelompoknya untuk memecahkan suatu pola yang ada di dalam amplop itu. Silakan dibuka. Mudah tidak? Mudah. Wah, luar biasa. Ini jangan panik. Nah, bentar dulu. Kelompok 2 dapat polanya yang mana? Bisa? Hebat. Punten disuruh. Kelompok yang ini bisa? Sudah selesai? Baik, sudah semua. Berarti saatnya tampil ya. Mau kelompok mana dulu nih yang tampil? Kelompok 1, 2, 3. Yang paling berani. Mana 2? Berani siap? Boleh, silakan kelompok 2 dekat. Sebelah sana ya. Yuk. Silakan, lihatnya ke depan. Ayo Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, polanya silakan dibuat dulu. Sudah di sebelah sana akan panjang ya mulai. Baik, kelompok 2 akan mulai menggambar kumpulan pola yang pertama. Baik, kumpulan pertama sudah dibuat. Sekarang kumpulan kedua. Bebas, siapa saja boleh. Baik, kumpulan kedua sudah. Berikutnya. Kumpulan ketiga sudah, dan jawabannya nih, kumpulan keempat ada berapa? Baik, sekarang coba kita perhatikan
kedua. Kumpulan ketiga. Sepertinya terlalu dekat ya. Oh, bisa. Kumpulan ketiga. Baik, kumpulan berikutnya. Baik, silahkan jelaskan pada teman-temannya. Kumpulan satu ada berapa? Satu. Kumpulan Ada 5. Kumpulan 3 9. Kumpulan 4 ada 15. berarti ini polanya membesar atau mengecil? Membesar. Naik berapa? Atau bertambah berapa? Bertambah 4, betul? Betul. Kita kasih tepuk salut. Salut, 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 salut. Silahkan duduk kembali. Terakhir, kelompok 2 ya? Kelompok 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyusun hasil menampilkan diskusi kami. Baik, silakan. Boleh di sampingnya, boleh, silakan. Ayo, di mana? Boleh. Kumpulan pertama ada 4, kemudian kumpulan 2 ada 8. Baik. Kumpulan 3 ada 12. Berikutnya kumpulan keempat. Kenapa, Alif?
kumpulan tempat ada berapa? Ada 16. Silakan dijelaskan dulu pada teman kelompok lainnya. Ini kumpulan 2 ada 8. Ini kumpulan 3 ada 12. Betul tidak? Betul. Oke, kasih lagi tepuk salut. Salut, 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 salut. Silakan duduk kembali. Baik ya, tadi ini hasil pengerjaan dari kelompok 2 ya, yang ini. Yang ini bolanya membesar atau mengecil? Mengecil. Nah, kalau yang ini mengecil, yang ini membesar. Baik, sekarang kita akan bermain dalam kelompok lagi, tapi menggunakan ini. Ada permainan word walk. Nanti beri cabut dulu ilmunya. Kelompok mana dulu nih? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Giliran aja giliran. Giliran. Mulai. Nanti yang ditampilkan yang kelompok tampil ketiga ya. Sekarang yang lain belum tahu nih apa kira-kira polanya ya. Tulis di papan peringkat. Papan peringkat ya tuh. Ini saya. Nah itu. Silakan tuliskan kelompoknya. 1, 2, 3 langsung aja. 3. Oke, enter. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok mana lagi? Silakan. Mobilmu yang mana ininya mobil show, mobil bakasan pada acara. Silakan. Di papan peringkatnya kelompok 1. Belum. Nah, papan peringkat ini. Tulis 1. Angkanya 1. Enter. Ya. Oke, silakan. Duduk kembali. Sekarang berarti kelompok 2.
kalian bisa berpikir kritis, bisa memecahkan permasalahan pola yang berikutnya apa nih? Kalian berdiskusi bersama untuk menentukan, mengidentifikasi polanya, dan kalian sudah berhasil tadi untuk menemukan pola-pola berikutnya. Hebat sekalian, tepuk salut. Salut lagi, tepuk salut. Salut. Kira-kira ada yang susah tidak? Mudah? Paling senang saat bagian mana? Saat game. Rehan mah tidak ada yang senang. Game apa yang pakai ini? Terus yang lainnya? Sama juga. Baik, kalau begitu nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan belajar lagi tentang pola, tapi polanya bukan pola gambar, melainkan pola bilangan membesar dan mengecil. Boleh ditutup bukunya. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Guru Sukma Gunadi, CGP Angkatan 11 SDN Negeri Wangunsari, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Guru kelas 4 yaitu Bu Melisa yang masih dalam satu satuan pendidikan atau masih satu sekolah dengan saya. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini juga ditemani oleh Ibu Pepe yaitu Ibu Intan. Terima kasih kepada Ibu Intan yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan observasinya pada hari-hari sebelumnya dengan Ibu Melisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah Ibu, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dan saya minta izin kepada Ibu dan mungkin kita minta waktunya sebentar. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan percakapan dengan saya, yaitu setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan pasca observasi. Jadi pada hari ini saya minta izin kepada Ibu untuk waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Ibu, dalam percakapan observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu mengenai apa yang sudah kita kerjakan yaitu observasi kemarin, meskipun mungkin Ibu sudah sering kan atau bahasa kita supervisi lah mungkin ya, sering, tapi mungkin ada hal berbeda karena ini adalah suatu program yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi? Silakan Ibu. Baik Bapak, perasaan saya mungkin ya, karena observasi ini sebetulnya bukan hal yang pertama, tapi kita memang sering tadi sebelumnya, tapi tetap tak tegang. Ya pasti. Iya, jadi tetap tegang, tapi dengan adanya kegiatan ini justru bisa menambah pengetahuan saya juga, kemudian menambah pengalaman, ada masukan-masukan dari Bapak, itu luar biasa, membantu kita. Baik Bu, alhamdulillah yang apa yang Ibu utarakan barusan memang kita tuh sering juga di apa ya istilahnya dibantu oleh guru-guru ya atau rekan sejawat baik secara langsung maupun tidak langsung, tapi mungkin pada program ini kita melaksanakan bagaimana kita di apa istilahnya dievaluasi langsung kegiatan kita, yaitu bahasa sering sehari-hari supervisi ya. Ya mungkin memang kita sering, tapi mungkin ada rasa tegang atau apalah gitu. Karena
Ya mungkin di situ kita merasa bahwa ada yang memperhatikan. Dan setelah perasaan ibu tadi, kira-kira tujuan ibu ketika kembali melakukan pembelajaran apa sudah sampai sesuai dengan tujuannya atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, kalau untuk tujuan pembelajaran itu kemarin kan ada dua ya, mengenai pola gambar membesar dan mengecil. Alhamdulillah semuanya sudah tercapai kalau untuk tujuan pembelajaran. Untuk area pengembangannya? Area pengembangannya mengenai kemarin berpikir kritis, nah ada pemecahan masalahnya juga alhamdulillah sudah terlaksana melalui kegiatan pembelajarannya. Jadi apa yang sudah ibu lakukan sesuai dengan modul yang ibu bikin atau buat, semua tujuan sudah ibu dan area pengembangan sudah ibu laksanakan dengan baik. Dan apa yang saya lihat juga kebetulan yang ibu tekankan di sana adalah nampak tidak nampaknya integrasi berdiferensiasi antara KSP-nya. Dan saya lihat itu udah nampak, udah ada, udah semua, udah bisa membawa anak-anak dari mulai tidak fokus menjadi fokus, kemudian ibu membagi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan karakter siswa tersebut. Jadi yang saya lihat dari keseluruhan dari awal ibu masuk sampai tahapan itu sudah sangat sesuai ya dengan apa yang modul yang ibu buat. Baik ibu, selanjutnya lalu setelah kegiatan ini kira-kira apa kekurangan atau kelemahan yang ibu sendiri rasakan? Ada nggak kekurangan atau kelemahan yang ibu rasakan atau ibu alami? Atau kekurangan di dalam kelasan kemarin ke kegiatan belajar? Bisa. Iya. Kemarin itu ada anak yang beberapa kurang bisa memahami itu tentang pola gambar tersebut. Nah, cara yang saya lakukan itu dari situ, pertama dari diferensiasinya anak itu bisa belajar dulu dengan teman kelompoknya. Teman kelompoknya membantu. Ini pola yang pertama seperti ini, yang kedua kamu gambarnya seperti ini. Nah, kemudian saya masuk di situ untuk membimbing juga gitu anak tersebut. Mungkin itu sih Pak kalau kekurangan. Oh iya ya. Jadi mungkin menurut ibu kekurangan itu nampak di anak-anak yang ada gagal fokus juga, mungkin ya, ada gagal fokus juga. Mungkin ada anak yang sudah bisa, tetapi dia belum bisa membantu temannya. Tapi ada bagian lagi kelompok yang sudah bisa, tapi bisa juga membantu temannya. Gitu. Nah lalu supaya memaksimalkan dari kekurangan tadi, kira-kira rencana itu ke depannya apa yang ingin dilakukan? Rencananya mungkin saya harus menganalisis lebih dalam kebutuhan belajar mereka, kekurangan mereka di bagian mana. Karena kebetulan kan pertemuan berikutnya itu mengenai pola bilangan. Nah, anak yang tadi mengalami kesulitan mungkin nanti akan diperlakukan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Jadi itu mungkin ya Pak yang akan dilakukannya. Lebih ke analisis lebih dalam dan cara. Kapan itu kira-kira perubahan ibu akan lakukan? Pertemuan selanjutnya itu kebetulan hari Rabu. Kalau sekarang hari cepatnya ya? Secepatnya iya Bapak. Karena dalam 1 minggu itu kan 2 kali pertemuan Bapak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin percakapan hari ini atau pasca observasi yang kita lakukan, saya kira cukup dan saya mendapatkan beberapa banyak hal inspirasi dari Ibu juga. Dan tentu yang paling inti dari pasca observasi ini adalah bahwa kita melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak. Berdasarkan itu kita membuat modul diferensiasinya, kemudian kita menerapkan kepada anak supaya anak mendapatkan haknya dalam pembelajaran. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dari percakapan pasca observasi dengan Bu Melisa, guru kelas 4 di SDN Darusari. Dan untuk selanjutnya saya meminta atau memberikan waktu kepada PP saya yaitu Ibu Intan untuk umpan balik dari kegiatan ini. Kepada Bu Intan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bun. Saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Ibu Melisa yang
sudah berkolaborasi dengan Pak Bun menyelesaikan supervisi akademik di SDN Lawasari yang Pak Bun laksanakannya. Saya sangat mengapresiasi bagaimana cara Pak Bun memulai percakapan tadi. Dan ibunya di sini saya tidak fokus pada observasi pembelajaran Ibu Melisa, tetapi kepada praktik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Bun. Jadi saya sangat mengapresiasi bagaimana cara Pak Bun memulai percakapan tadi. Ini berarti Pak Bun sudah berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka sehingga rekan sejawat Ibu Melisa ini bersifat reflektif gitu ya, menyampaikan informasi dan pengalaman terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelasnya. Lalu hal ini juga menunjukkan bahwa Pak Bun juga memiliki keterampilan coaching yang baik dan mampu membangun hubungan yang positif. Dan juga saya memperhatikan Pak Bun sudah mampu mengidentifikasi tadi beberapa poin penting dari hasil observasi ya, seperti bagaimana strategi yang digunakan oleh Ibu Melisa di kelasnya. Jadi dari percakapan tadi sudah sangat tergambar bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan di observasi minggu lalu ya. Bagaimana juga strategi yang digunakan sudah efektif dan melibatkan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Bun juga sudah memiliki kemampuan reflektif yang baik untuk menganalisis praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat. Namun ada satu hal yang mungkin bisa ditingkatkan. Di sini mungkin lebih ditekankan kepada Pak Bun dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi kepada rekan sejawatnya. Misalnya saja Pak Bun tadi sudah bertanya tentang tantangan yang dihadapi oleh Ibu Melisa, dan Ibu Melisa juga sudah memberikan tentang kelemahan-kelemahan yang dihadapi di kelasnya. Nah, mungkin digali lagi tadi upaya tindak lanjutnya untuk mengatasi hal demikian juga sudah dilaksanakan, dan Pak Bun juga sudah menyampaikan apakah itu kapan dilaksanakannya tindak lanjutnya, dan itu juga sudah dijawab oleh rekan sejawatnya ya. Jadi keseluruhan percakapan coaching pasca observasi yang Pak Bun laksanakan ini sudah berada pada jalurnya, yaitu alutirta ya. Saya yakin dan percaya dengan terus mempraktikkan Pak Bun pendekatan coaching yang berbasis reflektif ini, Pak Bun akan semakin mahir, akan semakin terbiasa dalam membantu rekan sejawat menemukan solusi kreatif dalam pembelajaran mereka. Jadi kedepannya mungkin bisa berdiskusi kembali bagaimana mengintegrasikan umpan balik yang sudah saya sampaikan pada praktik-praktik Pak Bun selanjutnya. Baik, segitu saja mungkin saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Melisa. Itu demikian umpan balik yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pepe, Ibu Itan yang telah memberikan umpan balik kepada kegiatan pasca observasi ini. Dan di akhir saya ucapkan juga terima kasih kembali kepada Bu Melisa yang sudah bersedia membantu saya dalam kegiatan CGP Angkatan 11 ini. Sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.